got so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11. Ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Tahir dan saya Andri Haryadi. Saya Muhammad Ihsan. Saya Muhammad Jafar Nasution. Saya Abdi Holil. Ya, kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul perancangan aplikasi pembelajaran metode Gauss-Jordan dan metode Gauss-Seidel berbasis web. Pertama, ada tujuan penelitian. Yang pertama, tujuannya adalah untuk memudahkan pembelajaran. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pengguna dalam memahami penerapan metode Gauss-Jordan dan metode Gauss-Seidel dalam memecahkan sistem persamaan linear yang baik. Yang kedua, meningkatkan keefektifan. Aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan keefektifan pembelajaran metode Gauss-Jordan dan metode Gauss-Seidel dengan menyediakan alat bantu hitung yang mudah digunakan. Yang ketiga, ada untuk mempermudah proses perhitungan. Aplikasi ini dapat membantu pengguna dalam melakukan perhitungan sistem persamaan linear dengan metode Gauss-Jordan dan metode Gauss-Seidel secara cepat dan akurat. Dan yang terakhir, ada tujuan meningkatkan pemahaman. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pengguna dalam memahami konsep dan langkah-langkah perhitungan metode Gauss-Jordan dan metode Gauss-Seidel. Yang seterusnya ada metode penelitian. Pertama, ada rancangan penelitian. Peneliti mempelajari literatur yang berhubungan dengan metode Gauss-Jordan dan metode Gauss-Seidel. Yang kedua, ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur yang meliputi laporan penelitian, jurnal ilmiah, buku-buku ilmiah, skripsi, e-book, serta sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan. Seterusnya ada teknik analisis sistem. Teknik analisis sistem yang digunakan adalah teknik berorientasi objek dengan menggunakan Unfilled Modeling Language atau UML. Terusnya dibacakan oleh Abdi Holil. Ada teknik perancangan aplikasi. Yang pertama itu Visual Studio Code. Visual Studio Code digunakan merancang aplikasi berbasis web. Yang kedua, MySQL digunakan untuk merancang basis data. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama itu perancangan sistem. Perancangan sistem mulanya diawali dengan menentukan segala keperluan yang akan memenuhi apa yang dibutuhkan oleh sistem, siapa yang mengambil langkah, dan bagaimana cara menyesuaikannya. Yang kedua, perancangan masukan. Perancangan masukan adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem yang dapat berupa perawatan atau menfungsi input dan masukan sinyal atau signal input. Yang ketiga, perancangan keluaran. Perancangan output adalah menentukan sifat, bentuk, isi, dan waktu atau saat mencetak laporan dokumen dan penayangan di layar monitor. Selanjutnya dibacakan oleh Andri Haryadi. Selanjutnya kita bacakan metode Gauss-Jordan. Itu terbagi tiga. Satu, matriks argumentasi. Itu mengubah sistem pemasaran linear yang ingin dihitung menjadi matriks argumentasi atau A atau B. Yang kedua, operasi basis elementer. Melakukan operasi basis elementer pada matriks argumentasi A atau B untuk mengubah matriks A menjadi dalam bentuk barisan echelon yang direduksi. Yang ketiga, bentuk baris echelon tereduksi. Setelah melakukan operasi baris elementer, matriks A akan menjadi dalam bentuk baris echelon yang tereduksi sehingga solusi sistem pemasaran linear dapat diperoleh. Metode Gauss-Jordan Gauss-Seidel itu terbagi 5. Satu, menyatakan variabel, menyatakan hasil variabel dalam variabel yang baik. Yang kedua, tentukan iterasi, tentukan banyaknya
N atau jumlah iterasi yang akan dilakukan. Yang ketiga, nilai awal. Berikan nilai 0 untuk setiap variabel sebagai nilai awal. Yang keempat, hitungan nilai variabel. Itu menggunakan nilai-nilai yang baru saja didapatkan untuk menghitung nilai suatu variabel tanpa menunggu pergantian iterasi. Yang kelima, lakukan iterasi. Itu melakukan langkah keempat sebanyak N kali. Ya, selanjutnya akan dibawakan Isan. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada perancangan aplikasi. Yang pertama, aktor. Itu aplikasi ini melibatkan dua aktor yaitu admin dan pengguna. Yang selanjutnya ada menu utama. Aplikasi terdiri dari 8 menu. Menu utama diantaranya menu materi, menu belajar, menu contoh soal, menu video pembelajaran, menu hubungi kami atau menu tentang kami, menu update contoh soal, dan menu surat-suratnya. Selanjutnya ada database. Pengguna bertindak sebagai user yang hanya dapat menjalankan aplikasi dengan satu buah aplikasi yaitu user. Sedangkan admin bertindak sebagai pengelola database yang bertugas untuk mengelola database dengan aksi read, update, dan delete. Pengujian aplikasi. Yang pertama itu ada mengosongkan semua pengujian aplikasi. Yang pertama ada skenario pengujian, yaitu mengosongkan semua text box dan mengklik button hitung. Hasil pengujiannya, aplikasi menolak untuk melakukan perhitungan dan border dari semua text box akan berwarna. Hasil yang diharapkan valid. Kesimpulan, aplikasi dapat melakukan validasi input dan memberikan pesan kesalahan jika input tidak valid. Yang kedua, mengisi text box untuk inputan sistem persamaan linear dengan nilai lebih dari 90 dan 999. Kemudian mengklik button hitung. Hasil pengujian, proses perhitungan tidak akan bisa dilakukan dan tidak akan ada informasi di setiap text box bahwa inputan tidak boleh melebihi 99 dan 999. Hasil yang diharapkan valid. Aplikasi dapat membatasi inputan agar sesuai dengan batasan yang ditentukan. Yang ketiga, meningkatkan text box untuk inputan iterasi dengan nilai lebih dari 5. Hasil pengujian, proses perhitungan tidak akan bisa dilakukan dan tidak ada. Hasil yang diharapkan valid. Kesimpulan, aplikasi dapat membatasi inputan iterasi agar sesuai dengan batasan. Seterusnya dilanjutkan oleh saudara Jafar. Dan selanjutnya itu kesimpulan. Yang pertama, membantu pemahaman. Aplikasi pembelajaran metode Gauss-Jordan dan metode Gauss-Seidel dapat membantu pengguna untuk menambah pemahaman mengenai metode Gauss-Jordan dan metode Gauss-Seidel, termasuk proses penghitungannya. Yang kedua yaitu menampilkan langkah perhitungan. Aplikasi pembelajaran metode Gauss-Jordan dan metode Gauss-Seidel dapat menampilkan langkah-langkah perhitungan mulai dari awal hingga mendapatkan hasil akhir yang akurat. Yang ketiga yaitu hasil akhir grafik. Aplikasi pembelajaran metode Gauss-Jordan dan metode Gauss-Seidel dapat menghasilkan hasil akhir berupa grafik yang dapat membantu pengguna untuk melihat perbedaan hasil perhitungan yang didapatkan dari penerapan metode Gauss-Jordan dan metode Gauss-Seidel. Yang keempat yaitu fleksibilitas. Aplikasi pembelajaran metode Gauss-Jordan dan metode Gauss-Seidel berbasis web dirancang fleksibel menyesuaikan dengan ukuran resolusi layar, sehingga dapat diakses melalui perangkat komputer maupun perangkat mobile. Dan itulah hasil dari diskusi kami di dalam presentasi ini, yaitu ada beberapa poin tentang perancangan aplikasi pembelajaran metode Gauss-Jordan dan metode Gauss-Seidel berbasis web.
yaitu tujuan penelitian, metode penelitian, teknik perancangan aplikasi, ada landasan teori, baik landasan teori metode Gauss-Jordan atau metode Gauss-Seidel. Ada juga perancangan aplikasi dan kesimpulan. Dan ini berfokus kepada untuk mempermudah kita, terutama mempermudah dalam penghitungan metode Gauss-Jordan dan metode Gauss-Seidel dengan cara berbasis web. Ya, bagaimana teman-teman? Ya, mungkin kurang lebihnya sekian. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.